Kids, kakak yakin Kids sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Wah, pasti iya dong Kak. Sip, Kak. Nah Kak, sekarang Kak Gaby mau sapa dulu nih semua teman-teman yang ada di Zoom. Sekarang coba yuk Kids, kita langsung aja buka kameranya dan open mic-nya ya. Ya Kids, jangan lupa ya sapa kakak-kakaknya dan sapa teman-teman yang ada di rumah juga. Halo Kids. Halo, Kids. Happy Sunday ya semuanya. Coba Kak dilihat dulu Kak, pada cantik-cantik ganteng-ganteng Wih, nggak? lihat tuh Kak, bajunya bagus banget ya. Iya keren banget Kak. Kayaknya seru nih Kak kalau kita shout out dulu nih, gimana? Setuju dong Kak. Oke. Kak Gaby hitung ya semuanya. Kids dari rumah, yuk berdiri bersama-sama dan open mic-nya ya. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi Kak. Oke. Shouters Kids, fun and connected. Wah semangat banget ya adik-adik. Oke, yuk semua kids duduk kembali dan di mute lagi ya. Karena Kak Tasya dan Kak Gaby mau sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, adik-adik semua bisa siapkan Alkitab. Yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik, siapkan persembahannya dan duduk dengan tenang. Yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan bersemangat. Nah, yang terakhir, para papa dan mama harap menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Wih, makasih ya Kak Tasya. Sama-sama Kak. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa sebelum sekolah minggu dimulai. Kak Gaby pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, penjagaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau mulai ibadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah. Oh hey, what do you say? We're gonna rock a jam in a major way. Oh hey, what do you say? We're gonna rock a jam in a major way. Oh 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 oh. Whoa whoa whoa. Oh oh oh. Do nothing out of selfish ambition. But in humility consider others. Better than yourself, better than yourself. Oh, do nothing out of selfish ambition. But in humility consider others. Better than yourself, better than yourself. Yeah, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Yeah, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Oh, oh, oh. Do nothing out of selfish ambition. But in humility consider others. Better than yourself, better than yourself. Oh, do nothing out of selfish ambition. But in humility consider others. Yeah, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Yeah, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of Good morning Stallers Kids. Aku percaya kabar kalian pasti luar biasa. Yuk kita siap-siap memuji Tuhan. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I get joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Yuk tepuk tangan.
sama-sama ikutin gerakan Kak Angelo dan Kak Hans ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I get joy. Jesus in me, loves of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. Siapa di sini yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya? Angkat tangan, angkat tangan. Pasti setiap kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk mari kita gerakan badan kita. Kita nari bareng-bareng. Dan aku percaya bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Hai kids, selamat hari Minggu. Ini saatnya kita untuk memberi. Nah, sebelumnya aku mau bagiin satu ayat nih yang terambil dari Matius 6 ayat 25a. Yang isinya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, di sini kita sama-sama belajar nih, ketika kita memberi persembahan, apapun yang akan kita makan, minum, dan kita pakai, itu pasti berasal dari Tuhan. Dan ketika kita memberi sama Tuhan, kita pasti percaya mama papa kita selalu diberkati, sehingga kita bisa selalu makan enak, minum yang enak, dan bisa pakai baju baru. Oke? Siapa di sini yang siap untuk memberi? Boleh angkat tangannya? Wah, semua udah siap memberi ya? Oke, sebelumnya yuk Kak Shanti mau ajak kids di rumah untuk berdoa. Oke, kita lipat tangan dan kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi yang cerah ini, kami siap untuk memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya ketika kami memberi, orang tua kami pasti semakin diberkati, dan itu akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin.
Selamat memberi kids. Shouters Kids, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Waktu kau sedih, waktu kau senang, waktu kau takut, panggillah namanya. Katakan aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Waktu kau sedih, waktu kau senang, waktu kau takut, panggillah namanya. Banyak aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu, oh, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Mari Shouters Kids, angkat tangan kalian menyembah Tuhan. Ku milikmu Yesus.
selamat pagi semuanya. Udah pada bangun? Pastinya udah semua ya. Ada yang masih di tempat tidur? Sama kayak Kak Meta masih pegang bantal? Ada? Nggak apa-apa ya, sambil misalnya masih di tempat tidur, kita sama-sama mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tunduk kepalanya. Terima kasih Bapak yang baik, selamat pagi. Hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu karena kami tahu Tuhan Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah terang kami yang menuntun setiap langkah kami kemanapun kami pergi. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di luar yang belum sempat bergabung, biarlah mereka Tuhan senantiasa merasakan sukacita yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yeay. Wah, kita semua hari ini kelihatan bercahaya seperti matahari. Wah, keren banget ya. Gak ada yang kelihatan kusam, gak ada yang kelihatan kucel. Semuanya bercahaya. Nah, hari ini, pagi ini Kak Meta mau sharing tentang Tuhan atau Jehovah Ori. Artinya apa? Tuhan adalah terangku. Yuk sebelum kita mulai sharingnya, kita baca dulu satu firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 5. Semua sudah disiapkan Alkitabnya? Ada yang masih malas gerak? Atau ada yang masih minta mama untuk bukain Alkitabnya? Yuk sama-sama kita buka ya. Kakak Meta hitung dari 1, 2, 3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, di sini mungkin kids mau bertanya ya, anak-anak terang itu seperti apa sih Kak Meta? Atau anak-anak gelap itu seperti apa sih Kak Meta? Nah, sebelum Kak Meta lanjutin, Kak Meta mau cerita dulu nih. Pada mulanya dulu ada yang namanya malaikat yang namanya Lucifer. Nah, dulu tuh dia tinggalnya di surga. Kemudian dia iri. Ya, iri sama kehebatan Tuhan kita, kedahsyatan Tuhan kita. Dia pengen nyaingin Tuhan kita. Ya, pokoknya sombong gitu ya, sok cantik gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan melemparkan si Lucifer ini ke bumi yang masih gelap gulita. Kids bisa bayangin gak kalau gelap gulita? Misalnya kalau lagi mati lampu nih malam-malam, kadang-kadang kan kita bingung atau takut ya. Ada yang biasanya susah nafas gitu ya karena saking gelapnya. Nah, dulu kids, bumi itu seperti itu, lebih gelap malahan gitu ya. Jadi si Lucifernya Tuhan lempar ke bumi. Nah, berarti buminya masih sangat gelap. Kemudian Tuhan turun ke bumi. Nah, buminya belum ada nih ya. Langit buminya masih belum ada, jadi masih kosong, masih gelap gulita. Nah, Tuhan pengen ciptain kita. Nah, sebelum Tuhan ciptain kita, nah tempat kita itu harus bagus, harus apa ya? Harus indah. Nah, yang pertama Tuhan ciptain apa? Terang. Tuhan berfirman, jadilah terang. Nah, maka terang pun jadi. Kemudian Tuhan berkata, ternyata terang ini baik. Kemudian Tuhan memisahkan terang dan gelap. Kemudian Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, di sini di awal tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 5 dikatakan jadilah anak-anak terang. Artinya apa sih terang gitu ya? Nah, terang itu ya, jadi Allah itu adalah terang kids. Makanya Tuhan sangat suka dengan kata terang karena Dia sendiri adalah terang. Nah, kids ya, di sini kita mau bertanya tadi di awal ya, kenapa sih Kak kita harus jadi anak-anak terang? Arti terang itu apa sih? Dan arti anak-anak gelap itu apa sih? Nah, sebelum kita lanjut, kita baca dulu di Yohanes 8 ayat 12. Oke, Kak Meta kasih waktu ya.
Semua sudah dapat ayatnya? Sudah ya, bagus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang yang hidup." Benar banget kids, jadi Allah itu adalah terang. Nah, di mana terang itu? Di dalamnya ada kehidupan, ya. Di dalamnya ada apa lagi? Ada mukjizat. Di dalamnya apa lagi? Ada kesembuhan, ya. Nah, Kak Meta, kapan sih kita disebut jadi anak-anak terang? Apakah misalnya ketika kita melakukan kebaikan, atau misalnya seperti apa Kak Meta? Nah, kita disebut anak-anak terang ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Karena tadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang. Ya, jadi kalau terang biasanya gimana kids? Misalnya kalau di rumah, ya kalau terang biasanya kita ngelihat apa? Ngelihat semuanya ya. Kita bisa ngelihat misalnya baju kita ngelihat teman kita bisa melihat kucing yang lagi lapar, ya enggak sih? Kita bisa lihat masakan mama kita gitu ya. Kita bisa ngerjain PR kita. Jadi terang itu sangatlah baik. Makanya Tuhan bilang kamu adalah anak-anak terang, karena Tuhan kita sendiri adalah terang. Nah, Kak Meta mau tanya, dulu ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, dia jadi terang gak kids? Jadi terang ya, kids bisa sebutin gak apa aja yang Tuhan Yesus lakuin pada saat di bumi? Pertama apa? Melakukan mukjizat, benar gak sih? Membangkitkan orang yang sudah mati. Kemudian apalagi? Menenangkan badai. Terus apalagi? Apalagi? Memulihkan orang yang lagi terluka. Terus apalagi? Bangkit dari kematian. Tuhan kita luar biasa enggak? Luar biasa ya kids. Dan kita adalah anak-anak terangnya. Kira-kira kita bisa melakukan hal yang sama enggak dengan Tuhan Yesus? Bisa dong ya kids ya, karena kita disebut anak-anak terang. Benar sekali. Nah kids, Kak Meta mau tanya, kalau orang yang hidup dalam terang, kira-kira dia bisa ketakutan nggak? Bisa nggak? Misalnya kalau hidupnya dalam terang atau siang, biasanya kan orang takut pada saat gelap ya kids ya. Biasanya kita langsung teriak mama atau papa gitu ya. Atau lari, gak bisa lari juga ya. Karena gelap kita gak tahu mau kemana. Tapi kalau pas saat terang kita bisa pergi jajan sendiri. Bisa pergi sekolah. Bisa pergi main sama teman-teman kita. Benar gak kids? Jadi terang itu gimana? Membuat kita ketakutan atau enggak? Enggak ya, otomatis terang itu membuat kita merasa aman, merasa dikasihi, merasa bahagia setiap saat ya. Tetapi kalau di dalam gelap gimana? Ketakutan. Terus apa lagi? Khawatir, ya enggak sih? Terus kita bisa apa? Nangis karena kita enggak bisa melihat apa-apa. Nah, di dalam Yesus kita disebut anak-anak terang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjagai kita setiap saat. Jadi kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Misalnya takut apa nih Kak Meta? Takut kecoa lah gitu ya. Terus mungkin takut hantu lah gitu ya, karena sering cerita-cerita sama temennya gitu ya. Atau apalagi mungkin takut potong rambut ya, karena ngerasa rambutnya kalau mungkin abang yang tukang potong rambutnya gak baik gitu ya berpikirnya ya. Nah jadi gak mau potong rambut. Atau takut pergi ke sekolah, takut bermain sama teman-temannya gitu ya. Nah tetapi di dalam Kristus atau di dalam Yesus kita tidak ada lagi ketakutan, karena Dia sudah menebus kita dan membawa kita kepada terangnya. Nah, yang Kak Meta mau sampaikan kepada kita semua di sini adalah kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Karena pada waktu Yesus hidup di dunia, Dia pun menjadi terang dan orang-orang memuliakan Bapa di surga. Nah,
kids pun harus seperti itu. Artinya kita melakukan kebaikan, ya. Kebaikan gimana? Kita menolong teman kita, ya, kita membantu orang tua kita di rumah, kita mengerjakan PR kita rajin belajar, bukan kebanyakan bermain. Terus apalagi hormat sama guru kita, ya. Terus apalagi denger-dengeran sama orang tua kita, itu yang dinamakan kebaikan. Jadi kalau teman-teman atau kids di rumah yang dikatakan hidup dalam terang adalah selalu melakukan kebaikan. Tapi Kak Meta, kalau misalnya saya nggak bisa, Tuhan Yesus masih sayang nggak sama saya? Masih dong, Tuhan Yesus akan selalu setia mengajarin kita. Ya, akan selalu setia mengasihi kita sampai kita bisa denger-dengeran sama orang tua kita, rajin belajar dan saling membantu sama temennya. Nah, gitu ya kids ya. Kemudian Kak Meta mau ngasih tahu lagi. Nah, kalau Tuhan itu pengennya kita hidup dalam terang secara terus-menerus nggak Kak Meta? Ya, kira-kira capek nggak ya Kak Meta? Enggak dong, kan yang kasih kekuatan siapa? Yang kasih kekuatan adalah Tuhan Yesus. Benar sekali kids. Jadi kita di sini pengen hidup dalam terang atau hidup di dalam kegelapan? Pasti semuanya kids pengen hidup di dalam terang. Karena terang itu tadi apa? Baik, tidak ada ketakutan. Tetapi kalau di dalam kegelapan tadi pasti ada ketakutan. Semuanya pasti kita pengen jadi terang. Nah, kita menjadi terang buat diri kita sendiri atau buat orang lain juga? Kita juga menjadi terang buat orang yang ada di sekitar kita. Oke kids, nah sebelum kita selesai sharingnya, kita mau baca firman Tuhan dulu di Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Benar sekali ya kids ya, kalau Tuhan adalah terang kita, kita gak perlu takut kepada apapun. Ya misalnya ada yang ini nih, ada misalnya ada serangga yang ini nih. Misalnya kalau di sekolah nanti ada yang misalnya seperti ini nih gitu. Kita gak perlu takut lagi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut akan apapun lagi. Ya kids ya. Nah sekarang pesan Kak Meta adalah selalu mengutamakan Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kita. Supaya masa depan kita, hari-hari kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya berjalan di dalam firman Tuhan. Dan kita pasti mempunyai harapan atau masa depan yang luar biasa. Oke kids, nah sampai di sini sharing firman Tuhannya. Kita berdoa dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata kita tunduk kepala kita. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau adalah terang bagi kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami kemanapun kami berjalan. Engkau yang menerangi setiap masa depan kami Tuhan. Engkau yang menerangi setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Supaya kaki kami tidak terantuk Tuhan. Tapi kami berjalan setiap hari semakin bersuka cita kepada masa depan yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang menjadi terang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami pun menjadi terang kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, di sekolah kami Tuhan. Supaya mereka juga melihat bahwa Tuhan juga mau menjadi terang di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Nah kids, sebelum kita doa berkat, kita mau undang kids yang baru pertama sekali mengikuti ibadah untuk menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Kita bisa bangkit berdiri dan kita letakkan tangan kita di dada kita ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mati Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kelemahan kami. Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang akan hidup
di dalam hati kami, dan kami akan menjadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang waktunya kita untuk review khotbah yang telah disampaikan oleh Kameta. Yang pertama, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-5 dikatakan bahwa kita adalah A. Anak-anak terang, B. Orang-orang malam, C. Orang-orang kegelapan. Kak Hans ulangin sekali lagi ya. Di dalam 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat ke-5 dikatakan bahwa kita adalah A. Anak-anak terang, B. Anak-anak malam, C. Orang-orang kegelapan. Apa kids jawabannya? Ulangin sekali lagi coba. Betul banget, jawabannya adalah yang A. Anak-anak terang. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di dalam terang, kita tidak akan A. Senang, B. Ketakutan, C. Sukacita. Sekali lagi ya. Di dalam terang, kita tidak akan A. Senang, B. Ketakutan, C. Sukacita. Ayo apa? Apa? Yakin yang itu? Betul banget tuh, ada yang menjawab bener banget. Jawabannya ada yang B. Ketakutan. Dan yang terakhir, ketiga adalah kepada siapa sajakah kita harus menjadi terang? A. Diri sendiri, B. Orang tua, C. Semua orang. Ulang sekali lagi ya. Kepada siapa sajakah kita harus menjadi terang? A. Diri sendiri, B. Orang tua, C. Semua orang. Yang mana? Bukan yang itu, satu lagi. Apa? Bener banget, ke semua orang. Karena kita harus menjadi terang untuk siapapun. Wah, adik-adik pinter-pinter semua ya. Kakak bangga deh karena adik-adik memperhatikan firman-Nya dengan baik. Pastinya minggu depan adik-adik juga akan tetap memperhatikan ya. Oke? Mantap. Kalau gitu Kak Hans mau cabut. Jangan lupa untuk Shouters Kids, Fun and Connected. Sekali lagi ya. Shouters Kids, Fun and Connected. Bye-bye. Halo kids, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kakak ulangin sekali lagi ya kids. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah kids, jangan lupa dihafalin dan diupload ke IG masing-masing ya kids. Jangan lupa juga untuk tag Instagram @ShoutersKids. Dadah kids, Shouters Kids, Fun and Connected. Dadah. Hai kids, balik lagi sama Kak Hans di sini. Kali ini Kak Hans mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk kids di rumah. Yang pertama, jadwal ibadah Shouters Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel GKKD Shouters. Jangan lupa di-subscribe ya. Dan sekarang setiap hari Minggu kita juga ada ibadah via Zoom. Adik-adik bisa dapetin linknya dengan cara DM ke Instagram @ShoutersKids. Yang kedua, untuk info-info terupdate mengenai Shouters Kids, kalian bisa langsung follow aja Shouters Kids. Dan kalian di situ bisa melihat berapa info-info yang menarik tentang Shouters Kids. Seperti info ulang tahun, info ibadah, dan dress code yang keren kayak gini nih. Kita lagi pakai piyama. Yang ketiga, tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan ya. Stay healthy kids. Kita akan doa berkat. Kita sama-sama angkat tangan kita ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk
Kids yang sudah hadir ibadah hari ini Tuhan, biarlah Kids senantiasa bersuka cita. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan, dimanapun Kids berada. Kasih setia Tuhan, kepintaran, rahmat-Mu akan senantiasa menyertai Kids. Begitu juga dengan orang tua Kids Tuhan, kami berdoa supaya mereka senantiasa menjadi orang tua yang luar biasa yang akan menjadi teladan buat Kids yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sebelum selesai ya, Kak Meta mau denger dulu nih suara Kids yang ada di rumah. Seperti biasa ya, kalau ada yang masih matanya ini ya masih ngantuk-ngantuk, coba deh berdiri dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kalau Kak Meta biasa teriakan Sauter Kids, udah tahu jawabannya ya? Oke, good. Oke, Sauter Kids, fun and connected. Yeay, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.